Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba membahas terkait setelah bab ijma', yaitu qaulul wahidi min sahabati laisa hujjatan ala ghairihi ala qaulil jadidi. Jadi pembahasan terkait kalau di cetakan-cetakan terbaru, ya, selain daripada cetak kitab kuning di halaman di halaman 18, ya, hasyiah daripada Dimyati, ya, syarah daripada kitabnya Syarah Waraqat, yaitu Jalaluddin Mahalli, itu masuk kepada hajiyatu qaulus sahabati, jadi kehujahan terkait perkataan atau qaul daripada sahabat. Nah, sebelum kita bacakan, kita kirimkan Fatihah dulu kepada para musannif, kepada para ulama, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, minal ulama wal kepada para ulama semuanya kita kirimkan juga Fatihah, terutama sahibul daripada Al-Imam Juwaini, Al-Imam Haramain, dan juga kepada Jalaluddin Mahalli dan juga hasyiah kepada Ad-Dimyati, ya, kita kirimkan Fatihah. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hujjatu qaulu sahabah, ya, saya bacakan di kitabnya di halaman 18. Jadi di sini dijelaskan wa qaulul wahidi min sahabati laisa hujjatan, ya. Jadi ala ghairihi ala qaulil jadid. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i terkait perkataan sahabat, ya, di qaulul jadid, beliau mengatakan bahwa laisa hujjatan, ya, laisa hujjatan, bukan dia termasuk hujjah atau bukan termasuk dalil dia. Gitu. Hal ini kenapa? Karena memang kita jelaskan di sini salah satu syarah, ya, siapa qaulul wahid min sahabati, ya, perkataan salah satu, ya, maksudnya perkataan sahabat itu siapa? Huwa min sahabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan, yaitu sahabat Nabi yang mana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajahil muta'arrifi bihi fid dunya, yang kemudian dia diketahui, ya, di dalam kehidupannya dan sebagainya, keistiqomahannya, ya, kesabarannya, ya, bersama Nabi, wa mata ala dzalik, dan juga meninggalnya juga sama demikian, ya, dikenal kebaikannya sampai wa mata islamihi, ya, keislamannya dan sebagainya, begitu, ya. Ya, itu seperti itu. Ini dijelaskan di dalam Syarah Waraqat, ya, oleh Syarah Waraqat yang lain, ya, seperti bukunya Abdullah bin Fauzan, ya, Abdullah Fauzan, di dalam halaman juz 3 kalau nggak salah, di halaman 32, ya, itu. Nah, terus kemudian wa qaulul wahid,
Maksudnya wa qaulul wahid adalah murad bihi, maksudnya adalah ma'athar, ya, ma'athari an ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adalah perkataan daripada salah satu daripada sahabat Nabi itu mempunyai dampak kepada salah satu sahabat Nabi yang lainnya, ya, baik dalam perkataan dan perbuatannya, ya, au takrir maupun ikrarnya, ya, fi amri min umuriddin, ya, di dalam persoalan-persoalan agama, gitu. Artinya memang dikatakan di sini, ya, laisa hujatan, tidak bisa dijadikan sebagai hujah memang. Karena memang semua sahabat Nabi tidak semuanya punya kompetensi terkait yang bisa diambil, gitu. Karena nanti kalau kita mengatakan kemutlakan, memutlakkan bahwa semua sahabat Nabi bisa dijadikan hujah, nanti kayak kisah-kisahnya Nuaiman, kisah-kisahnya di dalam satu sahabat yang lucu-lucu dan sebagainya, itu tadi bisa dijadikan sebagai pembenaran atas perbuatan sahabat-sahabat yang lain, gitu. Nah, inilah yang kemudian cukup masuk akal, ya, ketika kemudian tidak semua daripada sahabat Nabi kemudian bisa kita jadikan sebagai dalil, ya. Karena memang alal qaulil jadid, ya, atas perkara-perkara yang memang sifatnya pendapat Syafi'i yang baru, gitu, di dalam kitab Al-Um, ya. Wa fi qadimin hujjatun, akan tetapi dalam qaul, ya, perkataan Imam Syafi'i yang terkait qaul qadim itu dibalikan boleh, ya. Karena apa? Li haditsin, karena hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi, ya, sahabat-sahabat itu laksana sebuah bintang, ya. Jadi kalau bintang itu kan rasi bintang itu memang bisa menjadi petunjuk nanti, dia menjadi marka jalan itu sendiri, gitu. Biasanya para nelayan, orang yang kesasar di gurun pasir dan sebagainya, untuk menentukan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, itu dilihat daripada rasi bintang itu. Makanya dibilang lil hadisin, ya, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, ya, siapa saja yang mengikuti mereka maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa ujiba bi dha'fihi, ya, kan tetapi ditanggapi bahwa hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif, ya. Kenapa bisa demikian, itu kan, bahwa artinya dalam hal ini Imam Syafi'i tidak semuanya para sahabat bisa dijadikan sebagai dalil, maka ini dibatasi, ya, seperti misalnya sahabat-sahabat yang memang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, ya, bersamanya, berdakwah, berjihad bersamanya. Nah, sahabat-sahabat yang seperti ini yang mempunyai pemahaman yang baik, ya, antara mereka adalah ulama-ulama sahabat sendiri dan sebagainya, seperti Ibnu Abbas, seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, Hasan bin Thabit, ya, dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya, ya. Karena memang termasuk istiadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, istiadnya Abu Bakar, ya, yang mana ketika itu bahkan ada fikihnya Umar bin Khattab, ya, sampai dikatakan Umar bin Khattab pernah, ya, itu menunda hukum, ya, potong tangan, dikarenakan apa? Dikarenakan memang situasi yang tidak memungkinkan pada saat itu, dan itu dianggap mungkin pada suatu situasi pada saat itu tidak sesuai dengan Al-Quran, misalnya begitu, ya. Tetapi karena memang situasi kondisi tidak memungkinkan, ya, Umar bin Khattab beristihad bahwa itu ditunda, karena tidak mungkin menegakkan hukum syarik, ya kan, ketika dalam kondisi pacaklik, gagal panen dan sebagainya, yang kemudian menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat, maka hukuman potong tangan tidak akan efektif. Dan ini adalah bentuk daripada ijtihadnya Umar bin Khattab. Makanya kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafa'ur rasyidin mahdiyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian dikatakan lagi bahwa, ya, min sahabati laisa hujjatan, maksudnya adalah
ini adalah perkataan daripada Syafi'i fil Jadid, ya, di dalam perkataannya Imam Syafi'i di dalam Qaul Jadid, ya. Wa riwayatin, ya, an Imami Ahmad, ya, anil Imam Ahmad, ya, dari Imam Ahmad juga, wa Ihtiyarul Ghazali, dan juga, ya, daripada pendapatnya Imam Ghazali, ya, wal Amudi, dan juga Imam Al-Amudi, wa Ibnul Hajib, ya, wal Musannif, ya, wa dzalika, ya, dan juga pengarang daripada kitab ini, ya, li'anna Allah Ta'ala la yaj'alu qawlu ahadin, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perkataan, ya, ahadin minan nas, ya, perkataan dari manusia, ya, salah satu manusia itu menjadi hujjah illa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pendapat daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabati min ahlil ijtihad, ya, dan juga sahabat-sahabat dari kalangan ahlul ijtihad, maksudnya para ulama-ulamanya, gitu. Wal mujtahid, ya, karena, dan juga mujtahid di antara mereka, karena apa? Karena memang gairum maksumin, ya, mereka ini para sahabat-sahabat ini, ya, para imam mujtahid, yang mujtahidnya dan sebagainya bukan orang yang memang terjaga, ya, terjaga dari kesalahan. Makanya kemudian ada perkataan Imam Ahmad, Imam Maliki, ya, yang mengatakan bahwa semua perkataan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Siapa maksudnya? Yaitu maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya. Fayajuzu alaihil khata, ya, wa sahr, ya, dan maka boleh, ya, bisa saja mereka berbuat salah, ya. Makanya kemudian kisah-kisah seperti misalnya para sahabat yang lucu-lucu seperti Nuaiman, ya, pernah di dalam suatu kisah, ya, Nuaiman ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, ke sebuah dagang niaga, ya, ada yang mengatakan di negeri Syam dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan, ya, di sebuah tempat, ya, waktu itu Abu Bakar meninggalkan, ya. Kemudian Nuaiman bilang kepada salah satu sahabat, ya, yang menjaga makanan, dan memang orang ini sangat amanah sekali. Makanya diajak oleh Abu Bakar. Lalu Nuaiman bilang, "Hei, aku lapar, aku bagi makanan," gitu. Dia bilang, "Saya belum dapat izin dari Abu Bakar. Bagaimana saya akan kasih engkau makan?" Kata Nuaiman yang sedang lapar, ya, "Saya akan buat perhitungan kepada engkau kalau engkau nggak bagikan makanan kepadaku." Akhirnya tetap nggak dikasih kekeh. "Oke, kalau begitu," kata Nuaiman. Nah, akhirnya Nuaiman datang ke pasar budak. Ya, dia bilang, "Saya mau menjual budak. Berapa harganya? Berapa kalian mau bayar?" Lihat dulu budaknya. Ya, tapi kekurangan, ya, budak ini dia akan mengatakan bahwa dia bukan budak. "Oh, nggak masalah itu. Ya udah kalau gitu ikut saya. Saya akan jual budak saya." Dia bilang, "Nah, itu budak saya." Dia bilang itu, ditunjukin sahabat yang sedang menjaga makanan, ya, diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya kemudian, ya, ditangkaplah orang ini, ya. Kemudian "Saya bukan budak. Itu dikasih tahu yang jual kamu mengatakan tadi kamu bukan budak." Udah biasa itu. Akhirnya dibawalah sahabatnya Nuaiman ini, yang bersama Nuaiman berdagang bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan ketika Abu Bakar Siddiq datang, "Mana si Fulan? Fulan sudah saya jual, ya Abu Bakar Siddiq." Dia bilang itu. "Loh, kok kenapa dijual?" "Habis dia bikin kesal kepadaku. Ya, aku mau makan nggak dikasih," gitu. Akhirnya Abu Bakar pun mencarinya dan kemudian menebusnya kembali. Ya, dia punya duit banyak waktu itu si Nuaiman. Ya, dan ini kemudian ketika pulang diceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun tertawa, ya, sampai gigi gerahamnya tuh kelihatan, ya. Dan ini terus diceritakan oleh Rasulullah walaupun kejadian sudah 1 tahun yang lalu. Ya, saking apa? Memang kocak sekali. Nah, kisah-kisah seperti ini nggak bisa kemudian kita jadikan sebagai hujah, sebagai dalil, ya, untuk jual kawan-kawannya, ya. Karena mereka ini memang, ya, sama seperti manusia yang tidak maksum. Maka disinilah perkatakan wa qaulul wahidi min sahabati laisa hujatan. Ya, jadi memang memutlakkan, sampai ada yang memutlakkan, ada yang mengatakan bahwa
semua perkataan sahabat, ya, sahabat itu adalah hujjah. Ya, ini dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam Wajiznya dan sebagainya. Ya, memang tidak semua, ya, sahabat-sahabat Nabi bisa kita jadikan sebagai hujjah. Maksudnya seperti tidak memutlakkan semua, tetapi tidak semua perkataan sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah gitu. Ala ghairihi. Ya, maksudnya apa? Ala ghairihi. Di sini dikatakan ala ghairihi, ya, dan yang selainnya. Ya, di sini disebutkan bahwa, ya, ya, nah, ya, maaf, ala ghairihi 194. Jadi di sini kan adalah sebentar, saya lihat di kitab, ya, di Nafahat, ya, ada di Nafahat dikatakan misalnya begini. Ya, dikatakan di dalam Nafahat adalah, ya, ala ghairihi, ya, ala ghairihi, ya, di sini dikatakan wa mahaluhu, ya, fi ma yuqalu min kibalir ra'yi wa amma ghairu fa huwa hujjatun illa huwa mahalil marfu'un ka qauli sahabati amarona bikadza, ya, ayyuhina an kadza, ya, au min sunnati kadza au raqasa fi kadza. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kalau menurut dalam kitab Nafahat, ya, tempat dari tidak adanya hujjah adalah pada hukum yang diucapkan dari hasil ijtihadnya, ya. Sedangkan selain hal tersebut, hasil ijtihad dapat, ya, dapat ucapan, ya, seorang sahabat, ya, ya, dapat dijadikan sebagai hujjah, maksudnya begitu. Karena hal ini dihukumi sama dengan hadis yang sifatnya marfu. Seperti ucapan seorang sahabat yang mengatakan Nabi telah memerintahkan aku begini, ya, kami dilarang untuk melakukan begini, termasuk sunnah antaranya adalah begini, dan Nabi meringankan dalam hal begini dan sebagainya. Itu kata Syekh Ahmad Al-Minangkabi, ya, di dalam Nafatnya di halaman 125 dan 124 dan 125, ya. Karena ucapan sahabat yang bagaimana yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah gitu. Maksudnya itu begitu. Ala ghairihi, ya, laisa hujjatan ala ghairi ala qaulul jadid, ya. Wa fi qadimi hujjatun, akan tetapi menurut qaul qadim ini dijadikan sebagai hujjah, ya. Karena bagi para mazhab yang lain mengatakan, di sini dikatakan bahwa wa fi qadimi hujjatun, maksudnya di sini adalah wa huwa mazhabul Imam Malik, ya, ini mazhabnya Imam Malik, ya, bahwa perbuatan para sahabat itu adalah hujjah, ya. Ya, wa Abi Hanifah, dan juga Abi Hanifah, wa Syafi'i, ya, fi ahadin kauliyah, dan juga pendapatnya Syafi'iyah, ya, Syafi'i, ya, di dalam salah satu kaulnya, yaitu disebutkan kaul qadim tadi, ya. Kemudian apa lagi? Ya, wa riwayatin anil Imami Ahmad, yang dimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ya, dengan kemudian ini dirajihkan oleh Ibnul Qayyim, ya, yang disebutkan bahwasanya Imam Ahmad itu mengambil perkataan sahabat, ya, takbiru ba'da sunnah sahabat sahihah, maksudnya begitu, dan menganggapnya bahwa ini adalah sunnah daripada sahabat, ya, karena Imam Ahmad itu lebih baik memakai kaul sahabat daripada kias itu sendiri. Nah, itu ada kata mereka, karena bagaimanapun para sahabat ini dikatakan bahwa dia pasti juga berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Kata Imam Ahmad seperti itu ya, dia banyak mengutip ya, karena memang ketika ayat Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah di surat Ali Imran 110, itu maksudnya adalah kuntum khairu ummah. Itu siapa khairu ummah itu? Yaitu para sahabat gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan khairun nas ya qarni, ya sebaik-baiknya manusia itu adalah zamanku. Summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum. Setelah itu sesudahnya dan sesudahnya. Ya, yaitu para tabi'in dan tabi'in. Ya, ini kehujahan ya terkait ini. Tetapi memang tidak semua para sahabat bisa dijadikan sebagai hujah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam Qaulul Jadidnya, di dalam pendapat-pendapat beliau yang terbaru begitu. Ya, sebagaimana li hadisin ya, sebagaimana hadis ashabikan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Ya, sahabat-sahabatku ini adalah laksanakan nujum, seperti laksana bintang-bintang. Siapa saja wa ayyihim ihtadaitum, yang mengikuti mereka, maka ihtadaitum, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa ujibu bi dhafihi, dan kemudian ini dianggap sebagai hadis dhaif. Begitu. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini ya, terkait dengan kehujahan atau qaul sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.